semuanya, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang konflik sosial. Adapun pokok bahasannya adalah pengertian konflik sosial, penyebab terjadinya konflik sosial, dan jenis-jenis konflik sosial. Kita masuk yang pertama, pengertian konflik sosial. Konflik sosial berasal dari bahasa Latin yakni configere, yang artinya saling memukul. Ada beberapa pendapat para ahli yang mengemukakan tentang pengertian dari konflik sosial. Yang pertama adalah pendapat dari Surjono Sukanto. Surjono Sukanto mengatakan bahwa konflik sosial adalah proses sosial di mana individu ataupun kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman ataupun kekerasan. Yang kedua adalah pendapat Robert M.Z. Lawang. Robert M.Z. Lawang mengatakan bahwa konflik sosial adalah perjuangan untuk memperoleh nilai, status, kekuasaan, di mana selain bertujuan untuk memperoleh keuntungan, juga untuk menundukkan saingannya. Yang ketiga adalah pendapat dari Bernstein. Bernstein mengatakan bahwa konflik sosial artinya suatu pertentangan ataupun perbedaan yang tidak dapat dicegah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa konflik sosial artinya pertentangan antara individu ataupun kelompok di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya ataupun membuatnya tidak berdaya. Sekarang kita masuk ke penyebab terjadinya konflik sosial. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya konflik sosial. Yang pertama adalah perbedaan antar individu. Nah, perbedaan antar individu dapat menyebabkan terjadinya konflik dikarenakan adanya perbedaan pendirian, perbedaan pendapat maupun perbedaan perasaan. Contohnya adalah perbedaan pendapat yang terjadi pada saat diskusi, di mana masing-masing pihak saling mempertahankan pendapatnya. Dan pada akhirnya terjadilah konflik sosial yang berupa adu mulut antara yang satu dengan yang lainnya. Contoh lainnya adalah konflik yang terjadi antara dua orang pemuda dalam memperebutkan satu orang gadis, di mana konflik pada akhirnya dapat terjadi ketika sang gadis memilih salah satu dari antara pemuda tersebut. Sementara pemuda yang satu lagi tidak terima atas keputusan yang diambil oleh sang gadis tersebut. Penyebab yang kedua adalah perbedaan kepentingan. Adanya perbedaan kepentingan dapat menyebabkan terjadinya konflik sosial, seperti misalnya konflik yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat, di mana pemerintah melakukan penggusuran terhadap rumah-rumah warga yang berada di sekitar pinggiran sungai, di mana pemerintah melakukan penggusuran terhadap rumah-rumah warga tersebut dengan tujuan agar tata ruang kota terlihat indah. Sementara warga masyarakat yang tinggal di sekitar pinggiran sungai tersebut tidak setuju atas apa yang dilakukan pemerintah, karena lokasi tersebut adalah tempat tinggal mereka. Sehingga pada akhirnya terjadilah konflik antara masyarakat dengan pemerintah, di mana konflik yang terjadi adalah masyarakat melakukan demonstrasi terhadap pemerintah. Penyebab yang ketiga adalah perbedaan kebudayaan. Adanya perbedaan kebudayaan juga dapat menyebabkan terjadinya konflik. Contohnya adalah ketika ada salah seorang warga yang bersuku Batak berbicara dengan salah seorang warga yang bersuku Jawa. Nah, dalam hal ini, konflik sosial dapat terjadi ketika orang yang bersuku Jawa tersebut menganggap bahwa orang yang bersuku Batak tersebut marah kepadanya dikarenakan gaya berbicara orang yang bersuku Batak tersebut kasar. Padahal pada kenyataannya, orang yang bersuku Batak tersebut sebenarnya tidak marah kepada orang yang bersuku Jawa tersebut. Memang, pada dasarnya kita ketahui bahwasanya suku Batak terkenal dengan gaya bicaranya yang kasar, sementara suku Jawa terkenal dengan gaya bicaranya yang lembut. Sehingga pada akhirnya menyebabkan terjadinya konflik antara suku Batak dengan suku Jawa, di mana suku Jawa kemudian beradu mulut dengan orang yang bersuku Batak untuk menanyakan kenapa dia berbicara dengan kasar terhadap suku Jawa tersebut. Nah, itu hanyalah sebagai contoh saja. Penyebab yang keempat adalah adanya perbedaan agama. Adanya perbedaan agama juga dapat menyebabkan terjadinya konflik sosial. Contohnya misalnya, si A menganggap agamanya yang paling benar, sehingga dia melecehkan agama-agama yang lain. Sehingga dalam hal tersebut terjadilah konflik agama, yakni antara agama yang dianutnya dengan agama yang telah dilecehkannya. Penyebab yang keempat adalah perbedaan status sosial. Adanya perbedaan status sosial di dalam masyarakat juga dapat menyebabkan terjadinya konflik sosial. Contohnya adalah konflik yang terjadi antara pembantu dengan majikan, di mana pembantu menuntut kenaikan gaji terhadap majikannya.
karena menganggap beban kerjanya terlalu berat. Sementara sang majikan tidak menaikkan gajinya. Akhirnya terjadilah konflik di antara mereka. Penyebab yang keenam adalah perbedaan ras. Adanya perbedaan ras juga dapat menyebabkan terjadinya konflik sosial. Contohnya adalah si A menghina si B dikarenakan si B berkulit hitam, berhidung pesek, dan berbibir tebal. Nah, dalam hal ini, si B tidak terima akan hinaan yang diberikan oleh si A, sehingga terjadilah konflik di antara mereka. Penyebab yang ketujuh adalah adanya perubahan sosial yang cepat. Adanya perubahan sosial yang cepat juga dapat menyebabkan terjadinya konflik sosial. Contohnya adalah adanya kenaikan harga BBM, di mana kenaikan harga BBM menyebabkan terjadinya konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Konflik pun dapat terjadi dikarenakan masyarakat tidak siap menerima kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM. Jadi itu adalah penyebab terjadinya konflik sosial. Sekarang kita masuk jenis-jenis konflik sosial. Yang pertama adalah menurut Surjono Sukanto. Menurut Surjono Sukanto, ada beberapa jenis konflik sosial. Yang pertama adalah konflik pribadi. Nah, konflik pribadi adalah konflik yang terjadi dikarenakan masalah pribadi. Contohnya adalah konflik dikarenakan masalah utang piutang, masalah pembagian warisan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah konflik politik. Konflik politik adalah konflik yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan ideologi politik. Contohnya misalnya konflik antara sesama pendukung partai politik jelang adanya pemilu, di mana dalam hal ini sesama pendukung partai akan berusaha untuk mencari-cari kesalahan ataupun kelemahan dari sang calon pemimpin. Yang ketiga adalah konflik rasial. Konflik rasial adalah konflik yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan ciri fisik. Contohnya adalah konflik yang terjadi antara kulit hitam dengan kulit putih di Afrika Selatan. Yang keempat adalah konflik antar kelas. Konflik antar kelas adalah konflik yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara dua kelas sosial yang berbeda. Contohnya adalah konflik yang terjadi antara pembantu dengan majikan, di mana pembantu menuntut kenaikan gaji kepada majikan dikarenakan beban kerja yang terlalu berat yang diberikan oleh sang majikan kepada pembantu. Sementara sang majikan tidak mau menaikkan gaji sang pembantu, sehingga terjadilah konflik sosial di antara mereka. Yang keenam adalah konflik internasional. Konflik internasional adalah konflik yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antar dua negara atau lebih. Contohnya adalah konflik yang terjadi antara Indonesia dengan Malaysia tentang Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Nah, itu adalah jenis konflik sosial menurut Surjono Sukanto. Sekarang kita masuk jenis konflik sosial berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, konflik sosial terdiri atas dua. Yang pertama adalah konflik konstruktif. Konflik konstruktif adalah konflik yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan pendapat antar individu ataupun kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Nah, dalam hal ini adanya perbedaan pendapat pada akhirnya menghasilkan konsensus ataupun kesepakatan bersama. Contohnya adalah konflik yang terjadi pada saat diskusi, di mana setiap orang saling mengemukakan pendapat mereka. Namun, adanya perbedaan pendapat tersebut pada akhirnya menghasilkan sebuah keputusan bersama. Yang kedua adalah konflik destruktif. Konflik destruktif adalah konflik yang terjadi dikarenakan adanya perasaan tidak senang, perasaan benci, antara individu ataupun kelompok terhadap pihak lain. Contohnya adalah konflik yang terjadi antara supporter sepak bola dalam sebuah pertandingan, di mana salah satu tim supporter sepak bola tidak senang atas hasil pertandingan sepak bola tersebut, dikarenakan pihak yang menang dianggap melakukan kecurangan. Sekarang kita masuk jenis konflik sosial berdasarkan posisi pelakunya. Berdasarkan posisi pelakunya, konflik sosial terdiri atas tiga. Yang pertama adalah konflik vertikal. Konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara individu ataupun kelompok yang memiliki status sosial yang berbeda. Contohnya adalah konflik yang terjadi antara pegawai perusahaan dengan direktur perusahaan tentang kenaikan gaji yang dianggap tidak sesuai dengan bobot pekerjaan yang telah dilakukan. Yang kedua adalah konflik horizontal. Konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antara individu ataupun kelompok yang memiliki status sosial yang sama. Contohnya adalah konflik yang terjadi antara sesama tukang ojek dalam memperebutkan tempat pangkalan ojek. Yang ketiga adalah konflik diagonal.
Konflik diagonal adalah konflik yang terjadi dikarenakan adanya ketidakadilan dalam alokasi sumber daya. Contohnya adalah konflik Papua yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dikarenakan adanya ketidakmerataan dalam pembangunan. Dan Papua juga menganggap bahwasanya pemerintah Indonesia kurang perhatian terhadap pembangunan sumber daya di Papua. Sekarang kita masuk jenis konflik sosial berdasarkan sifat pelakunya. Berdasarkan sifat pelakunya, konflik sosial terdiri atas dua. Yang pertama adalah konflik terbuka. Konflik terbuka adalah konflik yang diketahui oleh semua pihak. Contohnya adalah konflik Israel dengan Palestina tentang perebutan wilayah. Yang kedua adalah konflik tertutup. Konflik tertutup adalah konflik yang hanya diketahui oleh orang-orang yang terlibat dalam konflik tersebut. Contohnya adalah konflik yang terjadi antara suami dan istri dalam rumah tangga. Sekarang kita masuk jenis konflik sosial berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, konflik sosial ada dua. Yang pertama adalah konflik realistis. Konflik realistis adalah konflik yang terjadi dikarenakan adanya rasa kekecewaan antara individu ataupun kelompok atas tuntutannya. Contohnya adalah mahasiswa yang melakukan demonstrasi terhadap pemerintah atas kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM. Yang kedua adalah konflik non-realistis. Konflik non-realistis adalah konflik yang terjadi dikarenakan adanya tujuan yang hendak dicapai, namun salah satu pihak mencapainya dengan cara yang tidak baik. Contohnya adalah konflik yang terjadi antara dua orang pemuda dalam memperebutkan satu orang gadis, di mana dalam hal ini, salah seorang pemuda meminta bantuan jasa ilmu gaib agar pemuda yang satu lagi mengalami sakit penyakit, dan alhasil sang gadis pun memilih dirinya. Sekarang kita masuk jenis konflik sosial berdasarkan cara pengelolaannya. Berdasarkan cara pengelolaannya, konflik sosial terdiri atas tiga. Yang pertama adalah konflik interindividu. Konflik interindividu adalah konflik yang terjadi dikarenakan emosi dan keresahan individu. Contohnya adalah seorang individu yang stres dan pada akhirnya melakukan bunuh diri dikarenakan masalah hidup yang dianggap sangat berat. Yang kedua adalah konflik antar individu. Konflik antar individu adalah konflik yang terjadi antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Contohnya adalah konflik yang terjadi antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lainnya dikarenakan tetangga yang satu membuang sampah ke rumah tetangga yang lainnya. Yang ketiga adalah konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok adalah konflik yang terjadi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Contohnya adalah tawuran pelajar. Sekarang kita masuk jenis konflik sosial berdasarkan konsentrasi aktivitas manusia. Berdasarkan konsentrasi aktivitas manusia, konflik sosial terdiri atas beberapa jenis. Yang pertama adalah konflik sosial. Konflik sosial adalah konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan sosial. Yang kedua adalah konflik politik. Konflik politik adalah konflik yang terjadi dikarenakan perbedaan kepentingan politik. Yang ketiga adalah konflik ekonomi. Konflik ekonomi adalah konflik yang terjadi dikarenakan perebutan sumber daya ekonomi. Yang keempat adalah konflik budaya. Konflik budaya adalah konflik yang terjadi dikarenakan perbedaan kepentingan budaya. Yang kelima adalah konflik ideologi. Konflik ideologi adalah konflik yang terjadi dikarenakan perbedaan cara pandang. Sekarang kita masuk jenis konflik sosial berdasarkan tempat terjadinya. Berdasarkan tempat terjadinya, konflik sosial terdiri atas dua. Yang pertama adalah konflik in-group. Konflik in-group adalah konflik yang terjadi di dalam kelompok itu sendiri. Yang kedua adalah konflik out-group. Konflik out-group adalah konflik yang terjadi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Baiklah semuanya, sekian video dari saya. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.